Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat malam semuanya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, seperti biasanya kita melakukan puja bakti secara online dan tiba saatnya sekarang Bante akan menyampaikan ceramah Dhamma. Ya, di dalam kehidupan kita ini, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang betul-betul bisa hidup mandiri sepenuhnya tanpa bantuan dari orang lain. Dari kita kecil, kemudian kita remaja, kemudian kita dewasa, sampai kita tua, kita tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini sangat jelas kita lihat ketika Hal ini sangat jelas kita bisa lihat ketika kita masih anak-anak, ketika kita baru dilahirkan. Kita belum bisa melakukan apapun untuk kelangsungan hidup kita. Kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam hal ini, bantuan dari orang tua kita. Orang tua kita lah yang memberi kita makan, minum, perlindungan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, pengetahuan, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidup sampai kita bisa bertahan hidup. Nah, kita tetap membutuhkan bantuan dari orang lain ini ketika kita remaja, ketika kita dewasa, bahkan sampai kita tua, sampai kita mati, kita tetap membutuhkannya. Karena kita membutuhkan bantuan dari orang lain, maka kita pasti berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Dan sebagai makhluk sosial, kita itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti atau meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Pada waktu teman kita membeli HP yang baru, kita juga ingin membeli HP yang baru. Pada waktu tetangga kita membeli mobil yang baru, kita juga ingin membeli mobil yang baru. Pada waktu orang-orang memakai pakaian dengan model-model tertentu, kita juga mengikuti memakai pakaian dengan model yang sama. Ketika kita masih kecil, sebagian besar dari perilaku kita sebetulnya merupakan hasil dari mengikuti kelakuan atau perilaku dari orang tua kita. Cara kita berbicara, logat kita sebetulnya merupakan hasil dari mengikuti cara bicara atau logat dari orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Bahkan bakat, kegemaran, agama atau kepercayaan yang kita anut sebetulnya juga merupakan hasil dari mengikuti agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Nah, karena kita memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain itu memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Hampir semua aspek di dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh orang lain. Dalam hal ini teman-teman bergaul kita. Apakah itu orang tua kita, apakah itu guru, apakah itu teman, sahabat, saudara, ataupun keluarga-keluarga kita. Karenanya sangat penting di dalam hidup ini kita memilih teman-teman pergaulan yang baik. Kalau kita ingin kehidupan yang baik, maka kita harus memilih teman-teman yang baik. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang jujur, maka kita harus memilih teman-teman bergaul yang jujur. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang rajin, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang rajin. Kita harus berada di lingkungan orang-orang yang rajin, bukan berada di lingkungan orang-orang yang malas. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang malas, lama-kelamaan kita akan mengikuti mereka. Kebiasaan mereka, perilaku mereka, bahkan pola pikir mereka kita ikuti. Pola pikir yang mana bermalas-malasan. Kalau kita ingin menguasai suatu bidang, maka kita harus memilih teman bergaul yang telah menguasai bidang tersebut. Kalau kita ingin sukses di dalam hidup ini, kita harus bergaul dengan orang-orang yang sukses. Nah, bukan dengan orang-orang yang gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, para psikolog dunia ada melakukan penelitian. Mereka ingin mengetahui apa sih penyebab
seseorang itu bisa sukses di dalam hidupnya dan seseorang bisa gagal di dalam hidupnya. Maka para psikolog dunia ini melakukan penelitian terhadap 30.000 orang-orang yang sukses maupun orang-orang yang gagal. Jadi 30.000 orang ini dibagi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 15.000 orang-orang yang sukses. Satu kelompok lagi terdiri dari 15.000 orang-orang yang gagal di dalam hidupnya. Nah, apa yang mereka temukan? Apa penyebab dari kesuksesan dan kegagalan seseorang? Ternyata seseorang itu sukses atau gagal bukan terletak pada faktor ekonomi. Memang betul faktor ekonomi bisa mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan seseorang, tetapi itu bukan faktor utama. Ada orang dengan latar belakang ekonomi yang bagus, terlahir di keluarga yang kaya, tetapi hidupnya gagal. Sebaliknya, ada orang yang mempunyai latar belakang ekonomi yang pas-pasan, terlahir di keluarga yang miskin, bahkan kekurangan, malah hidupnya sukses. Hidupnya menjadi berlimpah di belakang hari. Faktor yang lain, faktor pendidikan, ternyata juga bukan penyebab utama kesuksesan seseorang. Ada orang dengan pendidikan yang tinggi ternyata hidupnya gagal. Ada orang dengan pendidikan yang rendah malah sukses hidupnya. Lantas faktor yang lain, misalnya faktor keturunan atau keluarga, ternyata juga bukan merupakan penyebab sukses atau gagalnya seseorang. Nah, setelah dilakukan penelitian terhadap 15.000 orang yang sukses dan 15.000 orang-orang yang gagal, ditemukan penyebab utama kesuksesan dan kegagalan seseorang di dalam hidup. Apa sih penyebab utamanya? Ternyata penyebab utamanya adalah lingkungan pergaulan mereka. Orang-orang yang sukses memiliki lingkungan pergaulan bergaul dengan orang-orang yang sukses pula. Sebaliknya, orang-orang yang gagal, 15.000 orang tersebut, mereka berada di lingkungan pergaulan teman-teman yang gagal pula. Jadi dalam hal ini pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, menentukan sukses tidaknya hidup seseorang. Orang-orang yang sukses bergaul dengan orang-orang yang sukses. Dari sana mereka bisa melihat bagaimana orang-orang yang sukses sebelumnya berperilaku, bagaimana orang-orang sukses sebelumnya memiliki pola pikir tertentu, bagaimana orang-orang sukses sebelumnya memiliki kebiasaan tertentu. Mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut, pola pikir mereka diikuti, bahkan semangat mereka diikuti sampai akhirnya mereka juga menjadi orang yang sukses. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, dampak dari pergaulan begitu besar di dalam kehidupan kita. Hal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan nyata, contohnya pada anak-anak manusia yang dibesarkan oleh binatang-binatang liar. Nah, anak-anak manusia ini bisa hidup bersama dengan hewan-hewan liar karena berbagai macam sebab. Ada yang karena memang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya, ada yang karena diculik oleh seseorang lantas dibiarkan di dalam hutan, di tengah-tengah hutan, ada yang karena melihat ayahnya membunuh ibunya, lantas ia ketakutan. Ia ketakutan lantas melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia hidup bersama dengan sekawanan monyet. Ia belajar bertahan hidup dari melihat bagaimana monyet-monyet tersebut hidup. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, ternyata anak-anak manusia ini setelah mereka hidup dalam waktu yang cukup lama bersama dengan hewan-hewan liar ini, mereka itu mengalami perubahan. Perubahan menjadi sosok yang mirip dengan teman-teman bergaul mereka. Mereka berubah dalam hal perilaku mereka, kemampuan mereka, pola pikir mereka, kegemaran mereka. Perubahan ini mirip seperti teman-teman bergaul mereka. Kalau mereka bergaul dengan sekawanan monyet, maka mereka memiliki perilaku seperti seekor monyet, berjalan dengan kedua tangan dan kedua kaki, suka teriak-teriak, suka menggigit.
Kalau mereka hidup bersama dengan kawanan ayam, maka mereka memiliki perilaku seperti seekor ayam, suka mematuk-matuk, suka mencakar. Kalau mereka hidup bersama dengan kawanan serigala atau kawanan anjing, maka mereka juga memiliki perilaku yang mirip seperti anjing atau serigala, di mana mereka berjalan dengan kedua tangan dan kedua kaki, bukan dengan hanya kedua kaki. Mereka berperilaku seperti seekor anjing, misalnya dengan menjulurkan lidahnya, menggonggong, lantas makan dan minum bagaikan seekor anjing. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Osana Malaya adalah seorang anak perempuan yang dilahirkan di Ukraina di tahun 1983. Nah, Osana ini punya orang tua yang pecandu alkohol. Ketika ia masih balita, ia ditelantarkan sama orang tuanya di luar rumah. Karena kedinginan, ia lantas merangkak masuk ke kandang anjing. Ia mendapatkan kehangatan di kandang anjing tersebut. Ia hidup bersama dengan anjing-anjing. Dan ia hidup bersama dengan anjing-anjing ini selama kurang lebih 6 tahun. Di usianya yang sekitar 7 atau 8 tahun, ia ditemukan oleh orang-orang. Lantas ia dibawa ke sebuah panti asuhan. Nah, di panti asuhan ini ia harus belajar untuk beradaptasi, belajar untuk menjadi manusia normal. Orang tuanya lantas dicabut hak asuhnya karena telah menelantarkan dia. Nah, ketika dia awal-awal berada di panti asuhan ini, perilakunya itu mirip seperti seekor anjing. Ia suka berbaring di lantai, ia berjalan dengan kedua tangan dan kedua kaki. Ia suka menjulur-julurkan lidahnya. Ia suka menggonggong. Ia membersihkan badan seperti seekor anjing cara seekor anjing membersihkan badan. Ia makan dan minum seperti cara makan dan minum seekor anjing. Jadi ketika dia minum air, ia minum air dengan cara menjilat-jilat air. Ketika ia makan, ia bukan makan dengan menggunakan tangannya seperti manusia. Ia makan langsung dengan menggunakan mulutnya dan lidahnya. Nah, itu perilakunya. Kemampuannya, ternyata ia tidak punya kemampuan seperti layaknya manusia yang normal. Ia tidak mampu berjalan dengan kedua kakinya. Ia mampu berjalan kalau menggunakan kedua kaki dan kedua tangannya loh. Ia tidak mampu berbicara seperti manusia. Ia tidak mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Kemampuannya mirip seperti anjing-anjing. Hanya mampu menggonggong. Hanya mampu berjalan dengan dua tangan dan dua kaki. Ia tidak bisa menggunakan sendok untuk makan, menggunakan piring untuk makan. Ia tidak bisa menggunakan gelas untuk minum. Banyak kemampuan-kemampuan yang tidak ia miliki. Sama seperti kemampuan seorang manusia biasa. Bahkan kegemarannya, ketika ia dikasih permainan, ia tidak memiliki konsep bermain seperti anak-anak manusia lainnya. Ia dikasih permainan, ia tidak menyukai permainan tersebut. Memiliki perilaku yang seperti seekor anjing. Dia itu memiliki pola pikir seperti seekor anjing. Dia menganggap dirinya adalah seekor anjing, bukan seorang manusia. Nah, akhirnya setelah bertahun-tahun berada di panti asuhan tersebut, belajar untuk menggunakan bahasa, belajar untuk memakai pakaian, belajar untuk berdiri dengan kedua kaki, dia akhirnya bisa menjadi manusia normal kembali. Itu contoh kasus pertama. Contoh kasus yang lain. Dina Sanichar merupakan seorang anak India. Di tahun 1872, ia ditemukan oleh para pemburu di tengah-tengah hutan. Pada waktu itu, para pemburu menemukan Dina Sanichar ini dalam keadaan bersama dengan sekawanan serigala. Nah, para pemburu ini lantas menangkap Dina Sanichar ini. Setelah berhasil ditangkap, ia lantas dibawa ke sebuah panti asuhan. Tiba di panti asuhan tersebut, ternyata butuh waktu yang sangat lama bagi Dina Sanichar untuk belajar.
belajar dengan menggunakan kedua kaki untuk berdiri, belajar memakai pakaian, belajar untuk berkomunikasi. Dan walaupun dia belajar untuk berkomunikasi selama bertahun-tahun menggunakan bahasa, ternyata dia tidak mampu melakukannya. Sampai dia meninggal, dia belum bisa menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia lain. Yang ia bisa lakukan selama pembelajarannya di panti asuhan, yaitu dia hanya mampu belajar berdiri dengan kedua kaki dan memakai pakaian. Sementara perilaku-perilaku yang lainnya, sebagian besar adalah perilaku-perilaku seperti seekor serigala. Dia suka melolong, dia hanya suka makan daging mentah. Bayangkan, ketika ia diberikan makanan yang sudah dimasak, dia menolaknya, ia tidak mau memakan makanan tersebut. Yang dia mau makan adalah daging mentah. Perubahan perilaku ini begitu besar. Orang kalau makan daging mentah tentunya tidak mau, tetapi dia malah menyukai makanan daging mentah. Kegemarannya adalah daging mentah. Jadi perubahannya sangat besar dalam hal kegemaran, dalam hal pola pikir, dalam hal kemampuan, dalam hal perilaku. Nah, itu merupakan contoh kedua. Contoh ketiga, Sujit Kumar. Sujit Kumar ini di usianya yang 6 tahun, ia dikurung sama kakeknya di dalam kandang ayam. Di usia yang 6 tahun tersebut, orang tuanya meninggal. Karena orang tuanya telah meninggal, maka kakeknya yang mengurusin dia. Kakeknya tidak mau mengurus dia dengan baik, ia menelantarkan dia, ia kurung dia di dalam kandang ayam. Nah, karena dikurung di dalam kandang ayam, ia tidur di kandang ayam, ia makan di kandang ayam, ia besar di kandang ayam selama kurang lebih 4 tahun. Perubahan besar terjadi pada dirinya. Ia memiliki perilaku yang mirip seekor ayam. Ia suka bertengger di atas sebuah kursi. Kemudian ia suka mematuk-matuk makanan dan dia suka mencakar orang yang mendekati dia. Dia menganggap dirinya itu seekor ayam, bukan seorang manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, butuh waktu yang lama bagi Sujit Kumar baru bisa kembali normal seperti manusia umumnya. Dari contoh kasus-kasus anak-anak manusia ini, kita bisa lihat bagaimana pengaruh pergaulan itu begitu kuat di dalam kehidupan seseorang, sampai mempengaruhi hampir semua aspek kehidupannya. Nah, kita lihat anak-anak manusia ini yang dibesarkan oleh binatang-binatang liar. Mereka mengalami perubahan dalam hal perilaku. Perilaku mereka mirip seperti perilaku teman-teman bergaul mereka. Kemudian kemampuan mereka. Kemampuan mereka mirip seperti kemampuan dari teman-teman bergaul mereka. Kemampuan sebagai manusia normal tidak mereka miliki loh. Berjalan dengan 2 kaki mereka tidak mampu. Berkomunikasi menggunakan bahasa mereka tidak mampu. Berpakaian mereka tidak mampu. Mereka tidak mempunyai konsep tentang berpakaian, konsep tentang bermain, konsep tentang warna, dan konsep-konsep lainnya. Jadi mereka itu pemikirannya sangat terbatas. Kemudian pola pikir mereka adalah pola pikir yang sama dengan teman-teman bergaul mereka. Kalau mereka hidup bersama dengan ayam, ya pola pikirnya sama seperti seekor ayam. Kalau mereka hidup bersama dengan monyet, maka pola pikirnya sama seperti monyet. Kemudian kegemaran. Sampai kegemaran loh dipengaruhi. Kegemaran mereka juga mirip dengan kegemaran dari teman-teman bergaul mereka. Yang hidup bersama dengan serigala. Dina Sanichar, gemarnya apa? Gemar memakan dagingnya mentah. Nah, dampak dari pergaulan begitu besar dalam kehidupan seseorang, sampai-sampai di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan kepada para bikhu, para bikhu, aku tidak melihat bahkan satu hal pun yang begitu menyebabkan kualitas-kualitas yang bermanfaat yang belum muncul menjadi muncul. Dan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat yang telah muncul menjadi berkurang selain daripada pertemanan yang baik. Bila seseorang memiliki teman-teman yang baik, maka
kualitas-kualitas yang bermanfaat yang belum muncul menjadi muncul, dan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat yang sudah muncul menjadi berkurang. Jadi dalam hal ini pergaulan sangat menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, pasti kita akan mendapatkan kualitas-kualitas hidup yang baik. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, memiliki kelakuan yang buruk, pasti kita akan dipenuhi oleh kualitas-kualitas yang buruk pula. Nah, dalam hal ini, kalau kita ingin mencapai kesucian, kalau kita ingin memiliki moralitas yang baik, kalau kita ingin terampil dalam kebaikan, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang baik, perlu bergaul dengan orang-orang yang suci, perlu berada di lingkungan yang baik. Baru kita mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan, memiliki pribadi yang baik. Ada sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana pergaulan dengan sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Bergaul dengan sesuatu yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Nah, cerita ini tentang elang dan ayam. Nah, di suatu daerah ada seorang petani. Petani ini menemukan sebuah sarang burung elang. Di sarang burung elang ini ada beberapa butir telur elang. Nah, lantas si petani ini mengambil sebutir telur elang tersebut. Kemudian ia bawa telur elang ini ke sebuah kandang ayam. Ia taruh telur elang ini di tempat di mana seekor induk ayam sedang mengerami telur-telurnya. Jadi ia gabungkan telur elang itu dengan telur ayam. Sang induk ayam lantas mengerami selain telur-telur ayam juga mengerami telur elang tersebut. Setelah berlalunya waktu, tibalah saatnya bagi telur-telur ayam dan telur elang tersebut menetas. Dan lahirlah anak-anak ayam beserta dengan anak elang tersebut. Si anak elang tidak mengetahui jati dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia adalah seekor elang. Dan dia tahu dia adalah seekor ayam. Dia memiliki saudara yaitu anak-anak ayam. Dia memiliki induk atau mama yaitu induk ayam. Nah, ia tumbuh besar bergaul dengan saudara-saudara ayamnya, bergaul dengan induk ayam. Ia belajar dari apa yang dilakukan oleh induk ayam. Ia belajar untuk mematuk cacing di tanah. Ia belajar untuk memakan biji-bijian. Akhirnya elang ini tumbuh besar, dewasa, sama seperti anak-anak ayam tersebut tumbuh dewasa, menjadi besar, menjadi dewasa. Nah, pada waktu elang ini telah menjadi dewasa, suatu hari ia lihat di angkasa. Ia lihat ada seekor elang dewasa yang terbang dengan gagahnya. Ia lantas bertanya kepada mamanya, induk ayam, makhluk apakah itu yang terbang di atas sana? Kok dia bisa terbang? Nah, mamanya, si induk ayam bilang, oh, itu adalah elang. Elang memang punya kemampuan untuk terbang. Si elang ini lantas bilang kepada mamanya, induk ayam tersebut, saya juga pingin bisa terbang seperti elang tersebut. Mamanya lantas memberitahu dia, kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Kamu adalah seekor ayam. Seekor ayam tidak mungkin bisa terbang seperti seekor elang. Nah, elang ini mempercayai apa yang dikatakan oleh induk ayam ini. Ia menganggap dirinya adalah seekor ayam. Dan seekor ayam itu tidak mungkin bisa terbang. Dia belum pernah belajar untuk terbang selama ini karena induk ayam belum pernah memberikan contoh kepada dia. Saudara-saudaranya juga belum pernah memberikan contoh kepada dia bagaimana cara untuk terbang, bagaimana harus terbang, sehingga dia tidak pernah belajar untuk terbang. Dan dia itu percaya dengan kata-kata induk ayam. Kemudian saudara-saudaranya juga mengatakan kepada dia bahwa
Dia itu adalah seekor ayam. Dia itu tidak mungkin bisa terbang. Akhirnya sampai ia tua, sampai ia mati, dia sama sekali tidak bisa terbang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dari cerita ini kita bisa lihat bagaimana kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gagal atau orang-orang yang tidak mampu, maka kita kemungkinan akan tidak mampu juga. Kita akan kepengaruh dengan kebiasaan mereka. Kita akan kepengaruh dengan pola pikir mereka. Kita akan ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Kita tidak memiliki pengetahuan yang lebih bagus. Karena kita hanya memiliki pengetahuan di sekitar lingkungan pergaulan kita. Sebaliknya, kalau kita memiliki lingkungan pergaulan yang baik, kita pasti bisa lebih baik. Akan tumbuh kualitas-kualitas yang baik karena orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang baik akan menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya bertindak, bagaimana seharusnya berpikir, bagaimana memiliki semangat yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, pergaulan begitu penting di dalam kehidupan kita. Di dalam Manggala Sutta dikatakan, tidak bergaul dengan orang yang dulu adalah berkah utama. Bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah utama. Dari sini kita bisa tahu suatu berkah kalau kita bisa bergaul dengan orang bijaksana, dan suatu berkah kalau kita tidak bergaul dengan orang-orang yang dulu. Mengapa? Karena orang-orang yang dulu bisa mendatangkan penderitaan kepada diri kita, bisa mendatangkan kerugian kepada diri kita. Kita mungkin berpikir, nggak apa-apa kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkelakuan buruk. Yang penting kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Tetapi kenyataannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, setelah seseorang bergaul dalam waktu yang lama, maka dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. Demikian pula kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang memiliki kelakuan yang buruk, tanpa kita sadari, dengan berlalunya waktu, kita telah berubah. Kita telah menjadi seperti dia. Jadi, kalau bukan kita yang berubah menjadi seperti dia, dia yang berubah seperti kita. Kalau kita berada di lingkungan di mana banyak orang-orang memiliki kelakuan buruk, maka kemungkinan besar kita yang akan terseret ikut-ikutan mereka. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan di mana orang-orang baik banyak berkumpul, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang baik pula. Kita perlu memilih teman bergaul kita. Teman bergaul yang baik akan mendatangkan kualitas-kualitas yang baik di dalam kehidupan kita. Teman-teman bergaul yang buruk akan mendatangkan kualitas-kualitas yang buruk di dalam kehidupan kita. Bisa membuat kita terjatuh di alam yang rendah. Nah, hal ini ada kejadian terjadi di mana karena memiliki atau hidup bersama dengan orang yang buruk, kita mendapatkan penderitaan sama seperti yang dialami oleh Bante Mahakassapa. Bante Mahakassapa adalah salah satu siswa utama Sang Buddha. Suatu saat, Bante Mahakassapa ini sedang tinggal di dekat Rajagaha. Pada saat itu, beliau tinggal bersama dengan 2 orang biku muda. Satu orang biku muda merupakan biku yang memiliki kelakuan yang baik. Ia taat, patuh, dan hormat kepada Bante Mahakassapa. Sedangkan biku muda yang satu ternyata merupakan biku muda yang berkelakuan buruk. Ia sering melalaikan tugas dan kewajibannya. Ia tidak hormat kepada Bante Mahakassapa. Karena ia sering melalaikan tugas dan kewajibannya, Bante Mahakassapa menegur dia. Mendapat teguran dari Bante Mahakassapa, dia menjadi tidak senang. Ia sangat kecewa kepada Bante Mahakassapa atas teguran yang ia dapatkan. Suatu kesempatan, biku muda ini, biku yang memiliki kelakuan buruk ini, pergi ke rumah umat awan, murid dari Bante Mahakassapa. Setelah tiba di rumah umat awam ini, ia kasih tahu umat awam tersebut bahwa Bante Mahakassapa sedang sakit. Ia berbohong. Nah, mendengar hal ini,
umat awam yang merupakan murid dari Bante Mahakasapa ini lantas menitipkan makanan kepada biku muda tersebut untuk diberikan kepada Bante Mahakasapa. Makanan tersebut merupakan makanan pilihan. Nah, biku muda ini menerima makanan yang dititipkan itu. Ia membawanya. Tetapi ternyata makanan tersebut malah ia makan di perjalanan. Ia tidak memberikan makanan tersebut kepada Bante Mahakasapa. Nah, kejadian ini akhirnya diketahui oleh Bante Mahakasapa. Bante Mahakasapa lantas menasihati biku muda ini untuk tidak melakukan perbuatan yang demikian karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang buruk. Bante muda ini malah menjadi tidak senang, marah, dendam kepada Bante Mahakasapa. Nah, keesokan harinya ketika Bante Mahakasapa pergi berpindah patah dengan biku muda yang satu yang memiliki kelakuan yang baik, ia tidak ikut pergi pindah patah, ia tetap tinggal di wihara. Nah, ketika Bante Mahakasapa sudah berangkat, sudah pergi, sisalah dia seorang diri di wihara. Dia seorang diri di wihara, dia mulai melakukan aksinya. Ia menghancurkan tempat air kuali, kemudian ia membakar wihara. Nah, ia melampiaskan dendamnya dengan cara demikian. Nah, akhirnya setelah meninggal, biku muda ini terlahir kembali di alam neraka. Kejadian ini sampai ke telinga Sang Buddha. Ada seorang biku menceritakan hal ini kepada Sang Buddha tentang apa yang dialami oleh Bante Mahakasapa. Sang Buddha lantas mengatakan kepada biku muda tersebut, lebih baik bagi Bante Mahakasapa untuk tinggal sendiri daripada harus tinggal dengan orang yang dungu. Nah, lantas Sang Buddha melanjutkan. Sang Buddha melanjutkan mengatakan seperti yang terdapat di dalam syair Dhammapada. Apabila seorang pengembara tidak menemukan seorang teman yang setara atau yang lebih baik dari dirinya, maka ia lebih baik mengembara seorang diri daripada ia ditemani oleh seorang yang dungu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, pengaruh pergaulan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bergaul dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang jahat bisa mendatangkan penderitaan bagi diri kita, bisa mendatangkan kerugian bagi diri kita, dan yang paling parahnya bisa membuat kita terjatuh ke alam yang rendah, sama seperti Pangeran Ajatasattu. Pangeran Ajatasattu yang begitu mempercayai Dewa Datta, setiap hari berdana kepada Dewa Datta, setiap hari berbincang dengan Dewa Datta. Ia begitu mempercayai Dewa Datta sampai-sampai ia mengikuti apa yang diberitahu oleh Dewa Datta untuk membunuh ayahnya sendiri, ayah kandungnya, Raja Bimbisara yang begitu menyayangi dia. Karena bergaul dengan orang yang salah, akhirnya ia melakukan perbuatan yang buruk. Karena ia melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang sangat parah, akusala garuka kamma, membuat dia terjatuh di alam neraka. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, dari apa yang telah Bante jelaskan tadi, di dalam hidup ini mari kita berjuang. Kalau kita berjuang dengan cara mencari atau berada di lingkungan pergaulan orang-orang yang baik, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang suci. Nah, semoga apa yang Bante sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.